Ya, selamat pagi kelas ABCD. Kita hari ini belajar farmasi klinik 2 dan untuk topik pertemuan minggu ini adalah tata laksana untuk sepsis. Minggu lalu Anda sudah pelajari mengenai sepsis. Jadi apa itu sepsis, apa saja faktor risikonya, bagaimana membedakan triase ya, mulai dari sepsis, severe sepsis, dan shock sepsis. Kemudian sudah belajar juga seperti apa gejala dan tanda yang dialami oleh pasien yang mengalami sepsis. Hari ini kita belajar apa saja terapi yang akan diberikan dan bagaimana tata laksananya. Ya, kemampuan akhir yang diharapkan untuk pertemuan ini adalah Anda dapat menyelesaikan kasus klinis mengenai sepsis, tentunya dengan menggunakan berbagai pendekatan dan pertimbangan dengan tata laksana sepsis yang akan saya ajarkan pada hari ini. Jadi jika ada masalah, apakah masalah itu termasuk interaksi obat atau dosis yang berlebih atau pemilihan obat yang kurang tepat, jadi itu bisa diselesaikan karena farmasi klinik 2 ini sebenarnya sudah akhir ya dari mata kuliah klinis. Jadi Anda bisa mengaplikasikan semua mata kuliah yang sudah Anda pelajari, mulai dari anatomi, kemudian patologi, imunologi, farmakologi, toksikologi, interaksi obat, farmakoterapi, dan lain-lain. Ini beberapa pustaka yang saya gunakan, ada dari CDC untuk sepsis, kemudian guideline untuk sepsis dan septic shock dari Dugar ya dan teman-temannya, juga surviving sepsis campaign, ini saya gunakan yang tahun 2021. Ada beberapa pustaka juga yang saya gunakan yang tidak sempat saya cantumkan di sini. Anda silakan bisa baca atau cari dari sumber lain yang Anda miliki. Untuk tata laksana sepsis kali ini dengan akronim ITFAS-FLUTO. Jadi saya biasanya buat akronim atau singkatan yang mempermudah dan membuat saya lebih memahami, lebih mudah mengingat begitu ya. Demikian juga untuk tata laksana sepsis kali ini saya buatkan ITFAS-FLUTO. Jadi ini agak aksen-aksen NTT karena orang NTT biasanya kalau mau godain gitu ya, godain temennya atau keluarganya yang baru membeli barang misalnya handphone baru atau tas baru atau mungkin penampilannya baru ya, baru potong rambut, biasanya diganggu atau digodain makin cantik makin ganteng gitu ya. Jadi yang ini akronimnya saya buatkan ITFAS-FLUTO seperti itu. Nah, ITFAS-FLUTO ini tentunya dia punya kepanjangan. Kita lihat satu-satu. Yang pertama untuk IT itu ada Early Antimicrobial Therapy. Early Antimicrobial Therapy jadi penggunaan antimikroba yang dini ya. FAS ini untuk vasopressor, fluid ini untuk fluid resuscitation, dan O ini untuk oxygen therapy. Mari kita lihat satu persatu apa saja ITFAS-FLUTO. ITFAS-FLUTO, mari kita simak satu-satu. Kita mulai dari IT atau Early Antimicrobial Therapy. Apa saja prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pemberian antimikroba dini pada pasien sepsis? Ini harus flashback ya, Anda harus mengingat kembali mata kuliah farmakologi toksikologi 2 saat Ibu ajarkan mengenai anti-infeksi atau antimikroba. Karena prinsipnya agak sedikit berbeda atau berlawanan dengan tata laksana pada kondisi sepsis ya. Nah, yang pertama adalah antimikroba itu wajib diberikan dalam 1 jam pertama. Dalam 1 jam pertama, meskipun kondisi yang disampaikan didiagnosis oleh dokter itu masih dianggap dugaan sepsis. Jadi masih probable pun atau suspek sepsis pun itu sudah harus diperhatikan dalam 1 jam pertama wajib diberikan antimikroba gitu ya. Entah dia sudah dengan shock atau tanpa shock. Kalau dengan shock justru harus lebih diperhatikan ya, karena kegagalan organ itu akan cepat dan mudah sekali terjadi, dia progresif sekali dan itu bisa mengancam jiwa dari pasien. Jadi dalam 1 jam pertama masih dugaan suspek atau probable atau sudah definitif sepsis harus segera diberikan. Atau misalnya kondisi pasiennya misalnya sudah dirawat inap di rumah sakit, memang karena kondisi infeksi, entah karena ISPA ya, pneumonia misalnya komunitas, terus dirawat ke rumah sakit sudah beberapa hari, atau mungkin dia kecelakaan sudah beberapa hari dirawat inap di rumah sakit tetapi kondisinya memburuk atau menetap, kondisi infeksinya menetap atau memburuk setelah diberikan antibiotik, itu juga diduga kondisi sepsis
sehingga dalam 3 jam pertama begitu dia dugaan kondisinya sudah memburuk atau kondisinya ini mengarah ke sepsis dengan atau tanpa shock, itu sudah harus diberikan antimikroba begitu ya. Kalau tadi yang kondisi dalam 1 jam pertama itu biasanya kalau pasiennya tiba-tiba dibawa ke IGD dan Pak Dokter biasanya bingung ini infeksi apa yang melatar belakangi kondisi pasiennya. Tetapi dari gejala, dari observasi, dari pemeriksaan, itu ternyata arahnya adalah dugaan probable atau sudah definitif sepsis. Harus diberikan dalam 1 jam pertama. Kalau memang sudah dirawat inap di rumah sakit, 3 jam pertama. Nah, prinsip pemberian antimikroba ini adalah yang diberikan antimikroba spektrum luas. Spektrum luas ini artinya yang bisa mengcover bakteri gram positif, negatif, bahkan anaerob sekalipun ya, aerob anaerob pun bisa dipilihkan. Nah, ini kalau Anda perhatikan dengan kuliah di farmakologi dan toksikologi 2 di semester-semester yang lalu, ternyata berbeda ya atau berbanding terbalik. Karena sebenarnya prinsip pemberian antimikroba atau dalam hal ini antibiotik kalau dilihat dari ya banyak-banyak referensi ya, farmakoterapi di Piro atau referensi dari farmakologi dan farmakologi klinis ya, dan beberapa pustaka lainnya justru harus diperhatikan semakin spesifik itu semakin baik. Jadi prinsip pemberian antibiotik yang tepat sebenarnya adalah semakin spesifik semakin benar gitu ya. Harus disesuaikan dengan organ mana yang diinfeksi dan jenis bakteri apa yang menginfeksi. Tetapi pada kondisi sepsis, kalau istilah kata sederhananya mana sempat gitu ya, mana sempat kita bisa mengetahui ini bakterinya apa, organnya mana nih sumber infeksinya. Kalau dia sudah meluas atau sudah terjadi sistemik, infeksi sistemik seperti itu ya. Jadi karena penyebab utamanya masih dalam tanda tanya, entah kalau dokternya sudah memeriksa dan sudah diduga oh dari sini, kecuali yang tadi ya kasusnya kalau pasiennya memang sudah dirawat inap beberapa hari sebelumnya di rumah sakit karena ISPA misalnya, berarti sudah bisa diduga oh ini dari pernafasan. Tetapi kalau memang belum tahu, bisa saja dari organ yang lain. Karena itu tetap pilihan atau tata laksananya adalah memberikan antimikroba yang spektrum luas, jadi dia cover semua jenis bakteri. Bahkan dalam kondisi ini bisa juga ditambahkan antifungal gitu ya. Antifungal atau anti jamur bisa diberikan ini karena dugaan kalau infeksinya juga bisa dipicu atau diperburuk dengan infeksi jamur. Itu bisa diberikan anti jamur. Jadi tetapi antibiotiknya tetap utama nih. Antibiotik spektrum luas ditambah anti jamur. Bukan antibiotiknya dihilangkan diganti anti jamur ya. Jadi ditambahkan antibiotik tetap nomor 1, ditambahkan anti jamur atau antifungal jika diduga ada infeksi atau dapat berisiko menyebabkan infeksi sekunder, itu infeksi jamur. Kalau antiinfeksi yang diberikan adalah antivirus, kalau Anda masih ingat kondisi kita pandemi beberapa tahun yang lalu COVID-19 itu kan penyebabnya virus ya. Tetapi dalam tata laksananya kalau sudah dibawa ke rumah sakit bahkan dengan kondisi ARDS, tetap antibiotik masih jadi pilihan. Jadi antibiotik selalu yang pertama diutamakan, nanti bisa ditambahkan anti jamur atau antivirus jika diduga penyebabnya virus. Tetapi biasanya kalau sudah jadi sepsis, antivirus pun efektivitasnya rendah seperti itu ya. Nah, dalam pemberian antibiotik spektrum luas ini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan ya, yang dikenal dengan istilah MDR atau multi drug resistant bacteria, XDR atau extensively drug resistant bacteria, dan PDR atau pan drug resistant bacteria. Saya jelaskan sedikit perbedaannya MDR, XDR, dan PDR. Semakin ke sini, semakin ke PDR ini semakin parah sebenarnya, semakin buruk. Jadi multi drug resistant bacteria atau MDR ini adalah bakteri yang dia sudah kebal terhadap salah satu jenis dari 3 atau lebih golongan antimikroba atau antibakteri. Coba kalau Anda masih ingat farmakologi toksikologi 2, itu kan ada golongan misalnya ya aminoglikosida, penisilin, kemudian ada fluoroquinolon, ada chloramphenicol, kemudian ada apalagi
Cephalosporin misalnya, itu golongan-golongan antibiotik. Seandainya ada bakteri yang menyebabkan infeksi pada pasien yang sedang kita rawat ini, si bakteri itu kita sebut dengan bakteri Y misalnya ya, si bakteri Y ini ternyata dia kebal terhadap salah satu dari golongan penicillin, misalnya dia kebal terhadap ampicillin misalnya. Kemudian dia kebal juga terhadap salah satu golongan dari cephalosporin, misalnya ceftriaxone. Lalu dia kebal juga terhadap salah satu golongan dari fluoroquinolone, misalnya ciprofloxacin. Nah ini kalau dia sudah kebal terhadap satu dari 3 golongan, satu jenis dari 3 golongan atau bahkan lebih dari 3 golongan, itu termasuk dalam yang namanya multi drug resistant bacteria. Gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau di MDR berarti si bakteri ini dia kebal terhadap salah satu jenis dari 3 golongan atau lebih antibiotik. 3 golongan atau lebih antibiotik. Setiap golongan itu paling tidak ada satu yang dia sudah kebal. Itu berarti bakterinya masuk yang golongan MDR ya. Harus diperhatikan nanti kala pemilihan antibiotik yang lebih spesifik. Kemudian yang berikutnya adalah XDR atau extensively drug resistant bacteria. Kalau XDR ini bakterinya lebih ganas lagi, lebih super lagi ya. Jadi dia biasanya kebal terhadap berbagai jenis antibiotik dari berbagai golongan antibiotik. Bayangkan, jadi golongan kan ada banyak ya. Golongan beta laktam saja ada 4 ya, misalnya Astreonam, carbapenem, kemudian cephalosporin, penicillin, belum lagi dia dengan aminoglikosida, belum lagi dia makrolida, chloramphenicol, sulfonamid, dan lain-lain. Nah itu dia resisten atau kebal terhadap semuanya, hampir semuanya. Yang masih peka atau sensitif hanya 1, 2 atau beberapa 1, 2, 3 golongan yang masih bisa mengcover atau melawan si bakteri ini. Nah kalau seperti itu kondisinya si bakteri ini masuk yang XDR atau extensively drug resistant bacteria. Yang terakhir itu ada pan-drug resistant bacteria atau PDR. Nah, PDR ini semakin super lagi si bakterinya, ini yang super di atasnya super dah pokoknya ya. Karena si PDR atau pan-drug resistant bacteria ini si bakteri akan kebal terhadap semua golongan, bahkan jenisnya antibiotik. Jadi hampir tidak ada jenis atau golongan antibiotik yang masih peka atau masih bisa melawan si bakteri. Yang ini tentunya kita tidak harapkan terjadi, dan ini pergerakannya sudah mengarah ke sana. Sudah beberapa bakteri itu arahnya ke hampir semua antibiotik tidak bisa melawan atau melawan, dalam hal ini si bakteri penyebab infeksi itu sudah mengarah ke sana. Jadi sekarang banyak sekali program-program dari WHO maupun Kementerian Kesehatan ya untuk menanggulangi yang namanya resistansi antimikroba. Kita perlu perhatikan sungguh-sungguh supaya tidak sampai banyak bakteri yang tergolong atau masuk ke dalam PDR, pan-drug resistant bacteria, karena hampir semua golongan tidak ada lagi yang bisa sensitif atau si bakterinya sudah terlanjur kebal terhadap semua jenis. Yang ini tadi meskipun poin yang tadi kedua berlawanan dengan yang seharusnya pemilihan antibiotik, tetapi ada prinsip yang namanya deeskalasi. Deeskalasi, apa tuh maksudnya deeskalasi? Deeskalasi itu ketika antibiotik yang tadinya dipilihkan kan spektrum luas tuh, diberikan, dipantau, karena dia dalam kondisi sepsis, pemantauan tuh tidak bisa sehari 1 kali. Jadi kita harus memantaunya lebih sering, setiap sekian jam. Bahkan di awal-awal pemberian antibiotik, bila perlu Anda sebagai apoteker bisa juga bersama dengan kolaborasi dengan dokter dan nurse, kita pantau setiap jam. Jadi si bakterinya, si pasiennya dipantau setiap jam bagaimana kondisinya, sudah ada perbaikan gejala, peningkatan TTV misalnya, atau organ-organ yang spesifik dan sensitif ya. Misalnya tekanan darah, kita lihat bagaimana untuk melihat volumenya, apakah sampai pasien mengalami hipovolemik, mencegah terjadinya shock dan lain-lain. Jadi dipantau sesering mungkin, semakin lama semakin dibuat lebih jarak gitu ya waktu pantaunya. Kalau hari pertama bisa dipantau setiap jam,
Jika sudah mulai stabil, bisa setiap pagi dan sore atau setiap 12 jam. Nah, kalau ada perbaikan gejala dan pasiennya menunjukkan kondisi yang membaik setelah ada pemberian si antibiotik spektrum luas, kemudian yang perlu diperhatikan juga setiap kali dokter meresepkan antibiotik spektrum luas, di saat yang sama ada pengambilan darah untuk diperiksa ya. Jadi ada kultur dari si darahnya pasien untuk melihat apakah ada siapakah bakteri penyebabnya. Jadi bakteri penyebabnya ini apa nih? Gitu. Diambil saat pasiennya entah itu baru dibawa ke IGD, sepsisnya dari komunitas, atau pasiennya memang sudah dirawat di rumah sakit saat pemberian antibiotik itu pun saat pengambilan darah. Dikultur untuk dilihat bakteri penyebabnya. Jadi kalau sudah biasanya 2 hari ya paling cepat untuk diperiksa, untuk didapatkan hasil kultur bakterinya, apa penyebab infeksinya, 2 atau 3 hari, kemudian sudah dilanjutkan dengan pemeriksaan sensitivitas terhadap antibiotik. Karena itu tadi, mau lihat apakah sih misalnya si bakterinya ini bakteri X. Nah, bakteri X-nya ini masih sensitif atau masih peka dengan antibiotik yang mana. Dan kita belum tahu ya, apalagi kalau pasiennya memang dirawat inap sudah beberapa hari, biasanya kan si bakterinya yang super-super tuh, yang ganas-ganas. Setelah diperiksa, yang mana yang masih sensitif, langsung dipersempit. Jadi tadi spektrumnya luas, ini dipersempit sesuai dengan hasil pemeriksaan kultur bakteri dan sensitivitas terhadap antibiotik. Gitu ya. Jadi prinsip deeskalasi adalah penyempitan pemilihan antibiotik dari yang luas, spektrumnya luas, dipersempit ke yang sesuai dengan hasil pemeriksaan kultur. Kalau bakterinya misalnya ada 2, nah si 2 bakteri itu apa antibiotik yang masih peka, yang masih bisa melawan si bakteri. Kalau sudah diketahui dari hasil pemeriksaan sensitivitas, kita langsung ganti, di switch ke si antibiotik yang spesifik itu. Seperti itu. Jadi deeskalasi adalah mengganti ke yang paling sensitif atau paling spesifik, yang masih sensitif. Jadi nanti kalau hasil pemeriksaan kulturnya dipilihkan yang S ya, yang masih sensitif. Jangan yang R yang resisten. Nanti percuma, sia-sia, seperti itu ya. Oke. Ya, berikutnya kita ke vasopresor dari ITVAS Fluto. ITVAS Fluto, ini untuk VAS kepanjangan vasopresor. Seperti Anda sudah tahu dari mata kuliah mungkin anatomi fisiologi ya, patologi, imunologi, dan farmakologi toksikologi, kalau vasopresor adalah obat yang digunakan untuk meningkatkan kontraksi atau vasokontriksi pada pembuluh darah. Jadi vaso pembuluh darah ya, kontriksi, kontraksi. Jadi obat vasopresor diberikan untuk meningkatkan kontraksi pembuluh darah. Ini biasanya mirip atau sering dikaitkan dengan efek atau obat inotropik. Inotropik bukan kronotropik ya, karena untuk pada jantung kalau di aneurisma Anda masih ingat ada efek inotropik, ada efek kronotropik. Kalau efek inotropik itu berkaitan dengan kontraksi otot jantung, karena nanti ada peningkatan kalsium dan akhirnya kontraksi otot jantung meningkat, curah jantung pun meningkat, diharapkan bisa mengatasi yang tadi namanya hipotensi atau hipovolemi. Sedangkan kalau kronotropik itu kaitannya lebih ke ritme jantung, jadi ritme dan laju kerja jantung ya. Jadi yang dipengaruhi sebenarnya impuls listriknya, berbeda dengan si inotropik yang ke kontraksi yang dipengaruhi atau disebabkan oleh peningkatan kalsium ya. Jadi vasopresor ini obat-obat yang menyebabkan terjadinya vasokonstriksi atau peningkatan kontraksi pada pembuluh darah. Apa saja? Sebenarnya ada beberapa, ada epinefrin, ada norepinefrin, ya, ada butamin juga bisa. Tetapi yang menjadi lini pertama di sini adalah norepinefrin. Kenapa norepinefrin? Nanti kita lihat. Jadi kalau dari segi struktur kimia, kalau Anda belajar kimia organik dan kimia medisinal, si norepinefrin dan epinefrin ini mirip secara struktur ya. Tetapi pada norepinefrin itu salah satu N di epinefrin itu dia kehilangan satu gugus metil sehingga dia menjadi norepinefrin, dan dia nanti efeknya lebih ke reseptor alfa 1 dan beta 1 ya. Alfa 1 itu pada pembuluh darah umumnya, beta 1 pada jantung. Berbeda dengan obat-obat vasopresor yang lain yang juga bisa punya efek ke alfa 2 dan beta 2.
dia juga punya sebenarnya si norepinefrinnya, tapi lebih tinggi atau lebih bagus pada alfa 1 dan beta 1, cocok nih sesuai dengan kebutuhan kita pada pasien yang sedang mengalami sepsis. Jadi norepinefrin ini lini pertama biasanya dia diberikan secara infus ya, IV perifer pada pembuluh darah vena yang besar. Dilarutkan dulu dengan dextrose sebelum diberikan dalam infus. Dosisnya biasanya 0,25 sampai 0,5 mikrogram per kilogram per menit. Ini akan dititrasi terus, akhirnya diamati terus setiap berapa jam, apakah dinaikkan atau diturunkan sampai nanti mencapai tekanan darah arteri yang ditargetkan atau mean arterial pressure yang ditargetkan gitu ya. Biasanya kalau sudah mencapai dosis maintenance atau mencapai si MAP, tekanan darah arteri rata-rata tadi, dia dilanjutkan dengan dosis tersebut, dosis maintenance ya. Dan umumnya dosis maintenance-nya itu kalau berdasarkan penelitian dan referensi yang Ibu baca itu di 0,05 mg per kilogram per menit. Jadi kalau ada pasien yang yang berat badannya 60 kg, dia menjadi sekitar di 3 mg per menit. Itu dosis maintenance-nya. Nah, target tekanan darah arteri rata-ratanya di 65 mm air raksa. Dan seandainya ternyata sudah diberikan norepinefrin kok efek vasokonstriksinya tidak begitu besar gitu ya, apakah saya tingkatkan lagi dosis norepinefrinnya atau diganti dengan obat lain atau ditambahkan obat lain? Nah, ini biasanya disarankannya adalah ditambahkan vasopresin yang lain atau obat vasopresor yang lain dibandingkan meningkatkan dosis si norepinefrin itu sendiri gitu. Jadi sebaiknya kalau norepinefrin sudah diberikan, dipantau efeknya kurang adekuat, tambahkan lagi satu vasopresor, bukan ditingkatkan si norepinefrinnya. Mengapa? Karena ternyata norepinefrin ini kalau dosisnya meningkat, itu ada penelitian yang menunjukkan bahwa dia akan memberikan sifat imunosupresif, artinya meningkatkan supresan atau penekanan sistem imun tubuh. Kalau penekanan sistem imun tubuh terjadi pada pasien sepsis yang sedang ada infeksi dan infeksinya jadi menyebar gitu ya, sistemik, maka ini akan meningkatkan risiko kematian pada pasien. Jadi angka mortalitasnya akan naik, sehingga tidak disarankan norepinefrinnya ditingkatkan dosisnya. Tambahkan lagi vasopresor yang lain diberikan bersama dengan norepinefrin ya. Kemudian kalau ternyata sudah diberikan norepinefrin, tekanan darahnya meningkat nih, volume darahnya membaik nih, tapi masih ada hipoperfusi jantung, artinya aliran darah di dalam otot jantung itu sendiri masih rendah. Apa yang terjadi itu Anda bisa berikan, disarankan kepada dokternya untuk ditambahkan dobutamin. Dobutamin ini secara struktur kimia mirip dengan dopamin ya, tetapi reseptornya berbeda, kemudian efeknya juga berbeda. Dobutamin lebih ke inotropik pada jantung, jadi dia meningkatkan kontraksi jantung karena peningkatan kalsium dan sebagainya, dan lebih aman pada pasien sepsis sehingga diberikan dobutamin atau epinefrinnya diganti atau norepinefrinnya diganti dengan epinefrin gitu ya. Jadi diberikan norepinefrin ditambahkan dobutamin kalau ternyata masih ada hipoperfusi jantung, dapat vasopresor dan dapat obat inotropik, atau si norepinefrinnya diganti dengan epinefrin. Saya ada ambil dari salah satu jurnal di PubMed NCBI dari Russell et al. Teman-temannya. Ini contoh kalau si norepinefrin itu bekerja pada reseptor alfa 1 di pembuluh darah gitu ya. Jadi ini fokusnya dia lebih ke alfa 1 bukan ke alfa 2 dan beta 2. Sehingga efeknya cepat. Makanya dia jadi lini pertama untuk meningkatkan kontraksi pembuluh darah dan juga akhirnya meningkatkan tekanan darah dan volume darah. Volume darahnya meningkat ya tentunya karena ada penambahan cairan yang nanti kita pindah ke berikutnya dari eat fast food. Ini yang fluid. Untuk fluid resuscitation, di sini kita pelajari bahwa cairan yang diberikan untuk mengganti atau meningkatkan volume darah yang rendah tadi adalah cairan kristaloid gitu ya. Jadi terapi cairan ini kan ada cairan koloid dan kristaloid. Tapi pada cairan kristaloid dengan kandungan mineral dan
nutrisi yang berbeda dari koloid, dia lebih cepat, berdasarkan penelitian dia lebih cepat dan lebih baik untuk mengatasi pasien yang hipovolemik atau sepsis dengan shock ataupun akan menjadi shock sepsis gitu ya. Jadi cairan kristaloid nanti Anda pelajari lagi dari berbagai macam cairan kristaloid, NaCl yang isotonis ya maupun yang hipotonis yang 0,45%, kemudian ada ringer laktat ya, dextrose dan lain-lain, mana yang lebih dipilih sebagai terapi cairan pada pasien dengan sepsis ya. Untuk terapi cairan ini harus diberikan dalam 1 jam pertama. Lagi-lagi dia sama dengan antibiotik, dalam 1 jam pertama. Malah kadang-kadang untuk vasopresor yang tadi barusan Ibu jelaskan, itu menunggu setelah pemberian cairan kristaloid. Jadi fluid resuscitation-nya duluan, kemudian diamati biasanya setengah jam atau 1 jam pertama baru masuk yang vasopresor. Karena biasanya dengan peningkatan cairan tubuh, pemberian si kristaloid ini, volume darah akan meningkat dan kontraksi atau pembuluh darahnya juga akan meningkat ya, menyempit, lalu curah jantungnya meningkat. Harapannya kalau volume darahnya meningkat, terjadi kontraksi pada pembuluh darah dan memperbaiki kondisi pasien yang sepsis. Tetapi kalau ternyata dalam pantauan 30 menit pertama atau 60 menit pertama masih lambat, itu bisa diberikan yang namanya si vasopresor tadi ya. Kemudian nanti untuk pemberiannya bisa dihitung per hari dan per jam mengikuti aturan dari Holiday Sagers. Kalau per hari nanti Holiday Sagers-nya itu pokoknya nanti dia ikuti aturan 100, 50, dan 20 untuk per hari. Jadi kalau berat badan pasien misalnya 50 kilo, nanti 10 kg pertama itu nanti dikalikan dengan 100 ml kalau untuk per hari ya. Kalau 50 kilo, 10 kg pertama nanti dikalikan dengan si 100 ml yang ini. Kemudian 10 kg kedua yang berikutnya, berat dari 11 sampai 20 kilo, dikalikan dengan 50 ml. Sisanya nanti dikalikan dengan 20 ml. Jadi nanti kalau misalnya 50 kg, pasien dengan 50 kg berat badannya, maka untuk 10 kg pertama nanti dikalikan 100 menjadi 1000 gitu ya. Kemudian 10 kg kedua dikalikan dengan 50 cc, 50 ml menjadi 500. Kalau tadi kasusnya kita 50 kg ya, contohnya Ibu tadi, 10 sudah dengan 100, 10 sudah dengan 50, maka sisa yang terakhir ada 30 kilo. Nanti 30 kilo dikalikan dengan 20 ml. Jadi kalau pasiennya 50 kilo berarti ada 1500 ditambahkan 30 kali 20, 600 ya. Jadi 2100 ml per hari. Terapi cairan untuk per hari orang yang 50 kilo berdasarkan aturan Holiday Sagers menjadi 2100 ml per hari. Kalau untuk per jamnya ikut aturan 4-to-1 atau 4-2-1. Nanti 10 kg pertama dikalikan dengan 4 ml, 10 kg kedua dikalikan dengan 2 ml, dan sisanya dikalikan dengan 1 ml. Kembali ke kasus kita yang tadi 50 kg, berarti si 50 kg itu dibagi menjadi 10 kg pertama dikalikan 4, 40 ya. 10 kg kedua dikalikan 2, berarti 20, 40 tambah 20, 60. Sisanya adalah 30 kilo dikalikan 1, jadi 30 ml. Sehingga yang tadi 40 ditambah 20, 60 ditambah 30 menjadi 90 ml. Ya. Jadi si pasien kalau 50 kilo per harinya 2100 cc atau 2100 ml, per jamnya tadi 90 ml. Oke. Yang terakhir oxygen therapy untuk fast itu oxygen therapy. Jadi untuk terapi oksigen ini diberikan tidak pada semua pasien dengan sepsis ya. Jadi perhatikan dulu kalau ternyata dengan kondisi sepsis itu terjadi hipoksemia atau penurunan jumlah oksigen, tekanan oksigen di dalam darah, berarti pasiennya akan diberikan terapi oksigen. Nah, yang disarankan itu adalah pemberian oksigen nasal aliran tinggi atau high flow rate ya. Kenapa oksigen nasalnya diberikan yang aliran tinggi?
Karena kalau aliran yang normal atau yang biasa, yang rendah itu biasanya sampai 6 liter per menit. Sedangkan pasien dengan kondisi oksigen yang rendah itu dibutuhkan cepat, jadi biasanya dia dapat yang oksigen nasal aliran tinggi ini yang diberikan atau yang dimasukkan ke dalam si pasien itu adalah oksigen yang sudah dalam tanda kutip dihangatkan gitu ya, humidified dan heat oxygen yang sudah dipanaskan dalam tanda kutip atau dihangatkan. Jadi dia bisa mencapai 60 liter per menit. Ternyata kalau kondisi pasien sepsis itu memicu acute respiratory distress syndrome atau ARDS, ini biasanya pada pasien COVID yang kemarin. Kalau pasien COVID itu kan kebanyakannya meninggal karena kondisi ARDS ini ya, ada distress pernapasan. Nah, kalau ternyata sepsis itu memicu ARDS pada orang dewasa, itu direkomendasikan untuk terapi ventilasi volume tidal yang rendah. Seperti yang sudah Anda pelajari di Anvisman, waktu SMA juga mungkin ya, volume tidal itu volume udara yang masuk dan keluar dalam satu kali pernapasan. Bagi orang dewasa rata-rata 6-8 ml per kilogram gitu ya, rata-rata 6-8 ml per kilogram. Nah, pada pasien yang mengalami ARDS itu sebenarnya sudah mulai terjadi yang namanya kerusakan organ paru. Kalau Anda ingat kan sepsis menjadi shock sepsis atau septic shock itu kan mulai ada namanya organ damage ya, atau kerusakan organ, dan dua organ vital kita, jantung dan paru-paru itu juga terpengaruh. Maka kalau sudah pada kondisi ARDS itu tidak bisa lagi diberikan terapi volume tidal tinggi atau normal seperti yang pasien atau manusia dengan paru-paru yang masih sehat gitu ya. Jadi nanti dia diturunkan biasanya 4-6 ml per kilogram. Karena kalau yang tinggi itu yang lebih dari 10 ml per kilogram itu akan membahayakan si pasiennya sendiri. Jadi volume tidal yang rendah itu tujuannya juga untuk proteksi paru-paru, karena pada pasien sepsis yang sudah hipoksemia atau bahkan ARDS, organ paru-parunya sudah mulai mengalami penurunan fungsi dan kerusakan. Oke, itu saja untuk terapi sepsis dan tata laksananya. Tadi kita punya ITVAS Fluito gitu ya, early antimicrobial therapy, kemudian vasopresor, kemudian fluid resuscitation dan oxygen therapy. Semoga apa yang Ibu bagikan hari ini bermanfaat. Tolong diperhatikan lagi karena ini terbatas ya penjelasannya. Kemudian poin-poin yang Ibu berikan di PowerPoint ini juga terbatas karena saya hanya ambil inti-intinya. Tolong Anda pelajari lagi dari referensi yang sudah Ibu paparkan di depan. Informasi lebih jelas, dosis, pergantian dosis, interaksi obat, dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Selamat siang dan selamat belajar.